Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh atau tutorial bagaimana caranya menyusun jurnal penutup. Nah, saya akan memberikan contoh soal dari soal bengkel mobil sempurna. Ini adalah format atau formulir yang harus kita sediakan terlebih dahulu sebelum membuat atau menyusun jurnal penutup tersebut. Ini jurnal seperti biasa, formatnya adalah format jurnal umum yang berisi dengan kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, dan tentunya kolom debit dan kredit. Kemudian di bawah tetap kita harus menjumlah untuk menjumlah angka-angka yang ada di kolom debit dan di kolom kredit. Perlu diketahui bahwa untuk membuat jurnal penutup itu data yang kita perlukan adalah data-data yang ada di laporan laba rugi. Kita lihat laporan laba rugi dari bengkel mobil sempurna yang pernah kita bahas bersama-sama. Nah, ini dia adalah laporan laba rugi atau yang sekarang biasa disebutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Semua akun yang ada di laporan laba rugi ini adalah akun-akun sementara atau biasa juga kita sebut sebagai akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan juga akun beban-beban. Ini perlu diingat, ini untuk perusahaan jasa ya. Kalau untuk perusahaan dagang nanti agak sedikit berbeda. Kita akan bahas akun-akun nominal yang ada di perusahaan dagang dalam pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan bahas untuk perusahaan jasa dulu. Nah, ini pendapatan di sini ada dua, ada pendapatan jasa servis dan ada pendapatan, ini salah ketik ya. Ada pendapatan jasa reparasi. Ini dua-duanya harus dibuatkan jurnal penutup. Kemudian yang kedua adalah akun beban-beban. Di sini ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 akun. Ini semua juga harus dibuatkan jurnal penutupnya. Baik, akan kita mulai. Tanggal sama seperti biasa, tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan yang ada di soal. Nah, akun pendapatan kita tutup. Dalam saldo normal, akun pendapatan itu adanya di sebelah kredit. Maka ketika kita mau menutupnya, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Nah, ini kita pindahkan saja akunnya langsung karena ini menggunakan komputer, jadi bisa langsung di copy saja biar cepat. Nah, ini bisa langsung di paste. Nah, seperti ini. Sama seperti biasa kaidah pembuatan jurnal, yang debit itu kita pepetkan ke sebelah kiri. Angkanya pun kita copy langsung bisa. Nah, di sini kolomnya nggak muat ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada rupiahnya karena memang menggunakan format accounting. Kita kunci saja ya. Nah, untuk yang sebelah kreditnya sebagai akun penutup, kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Seperti kaidah tadi, maka yang sebelah kredit agak menjorok ke dalam. Kita kasih spasi kurang lebih 5 spasi atau 10. Kita lihat saja bagusnya seperti apa.
ikhtisar laba rugi. Nah, seperti ini. Jenis rupiah beda ya. Nah, kita ganti saja Arial Nero. Nah, seperti itu. Ini kita jumlah saja dari sini. Nah, seperti itu. Ini kita ganti saja generalnya. Nah, itu besar ya. Sebentar. Ada kekeliruan kah? Oh tidak ya, tidak ada kekeliruan. Ini hanya jenis hurufnya saja yang sedikit berbeda. Nah, ini bisa kita lebih perkecil. Nah, ini untuk menutup akun pendapatan sudah selesai kita kerjakan. Hasilnya seperti ini. Jadi angka akun ikhtisar laba rugi itu berasal dari penjumlahan angka yang pada pendapatan jasa servis 165.120.000 dan pendapatan jasa reparasi 278 juta. Ini kita jumlahkan, hasilnya 443.120.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita menutup akun beban. Kita tutup akun beban, kita lihat kembali ke laporan laba rugi. Perlu diketahui selain menggunakan data yang ada di laporan laba rugi, kita bisa juga melihat data yang ada di neraca lajur seperti ini. Ini neraca lajurnya. Tapi perlu berhati-hati kalau kita menggunakan data yang ada di neraca lajur, maka kita gunakan kolom laba rugi. Jadi angka-angka yang ada di kolom laba ruginya yang kita gunakan. Kolom yang lain kita abaikan saja. Yaitu sekedar tahu saja. Kembali kita ke laporan laba rugi. Nah, ini ada akun-akun, kita copy saja biar cepat. Kalau kita menggunakan manual tulisan tangan, maka kita tulis satu persatu. Nah, kita ganti jenis hurufnya Arial Nero. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini. Tidak mau, ini harus satu persatu. Saya tidak tahu apakah ada fungsi khusus dari Excel, barangkali. Yang bisa memindahkan secara serentak sekaligus. Nah, seperti ini. Oh iya, maaf ya, agak keliru tadi ya. Seharusnya kita isi, karena kita tahu bahwa akun beban itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Maka ketika kita menutupnya, kita pindahkan ke sebelah kredit. Maaf, saya agak keliru tadi ya. Jadi saya pindahkan dulu. Di sininya kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Jadi yang tadi kita pindahkan kembali ya. Itu dapat mana tidak apa-apa. Kalau
bisa memang kita harus ada pengorbanan. Tidak apa-apa, capek sedikit. Yang kita tuju adalah kita bisa mengerjakannya dan mendapatkan ilmunya. Nah, seperti ini. Nah, ini kaidah-kaidah seperti ini dalam pembuatan jurnal kadang ini diabaikan oleh siswa ya. Jadi bahwasanya kalau akun yang angkanya ada di sebelah debit itu harus mepet ke kiri ke garis, dan yang angkanya ada di sebelah kredit itu harus agak menjorok ke dalam. Nah, ini seringnya diabaikan oleh siswa. Jadi kebanyakan siswa tuh menganggap sepele, padahal ini penting untuk memudahkan kita juga dalam mengerjakan akuntansi. Kalau seandainya kita menggunakan komputer menggunakan komputerisasi, computerized gitu ya, mungkin ini tidak menjadi soal. Karena jurnal semua pekerjaan ini kita hanya mengentry data jurnal, yang debitnya apa, yang kreditnya apa, angkanya berapa, kemudian sisanya dikerjakan oleh aplikasi komputer akuntansi. Begitu. Nah, sekarang angkanya oke. Kita pakai yang general saja. Nah, ini sudah. Ini kita jumlah untuk mendapatkan angka yang akan kita taruh di akun ikhtisar laba rugi, atau kita di Excel seperti ini caranya. Kita zoom, kemudian angka yang kita mau jumlah itu kita blok. Maka kita enter, hasilnya seperti ini, 172.970.000. Nah, seperti ini. Kita lengkapi. Nah, ini supaya lebih jelas. Nah, demikian ini untuk menutup akun-akun beban. Semuanya tadi ada 12 ya kalau tidak salah, 1, 2, 3. Nah, ini tidak boleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tidak boleh ada yang ketinggalan satupun. Jadi harus semuanya dipindahkan ke sini, ke jurnal penutup. Karena kalau ada yang tertinggal, nanti langkah selanjutnya itu akan menjadi salah ke depannya, nanti akan ada akun yang tidak ditutup. Nah, akun yang tidak ditutup tadi itu akan otomatis terbawa ke periode selanjutnya, atau nanti akun modal sebagai muara dari jurnal penutup jumlahnya akan salah, seperti itu. Yang berikutnya kita menutup akun ikhtisar laba ruginya sendiri. Akun ikhtisar laba rugi itu kita bisa lihat di sini di dalam laporan laba rugi juga dengan melihat jumlah laba bersih. Oh, ini 150. Oke. Ini 270.150, ini laba bersihnya. Nah, ini yang akan kita tutup. Akun ini akun ikhtisar laba rugi kita tutup karena ini adalah laba. Ingat, ini laba,
maka logikanya laba itu akan menambah akun modal. Modal bertambah itu di sebelah, kita taruh di sebelah, kalau di jurnal itu kita taruh di sebelah kredit gitu ya. Ini laba, kita taruh di sebelah kredit. Nah, kalau kita mau menutupnya, otomatis kita taruh di sebelah debit seperti ini. Ikhtisar laba rugi. Nah, angkanya yang tadi ya. Atau bisa juga dengan cara kita mengurangkan akun ikhtisar laba rugi yang ada di kredit di dalam kolom pendapatan, kita kurangkan dengan akun ikhtisar laba rugi yang ada di sebelah debit sebagai hasil dari menutup akun-akun beban gitu ya. Yang ini akun ikhtisar laba rugi hasil menutup akun pendapatan, dan yang ini adalah akun ikhtisar laba rugi hasil dari menutup akun beban. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Kita bikin rumus. Yang ini kita kurangi yang ini. Hasilnya sama, 270.150. Kita cek sama ya, 270.150. Ini bisa disimpulkan bahwa angka-angka yang ada di sini tidak ada akun yang tertinggal. Jadi angkanya bisa sesuai. Kreditnya karena ini laba, maka laba itu akan menambah akun modal. Modal bertambah di dalam mekanisme debit kredit. Jika modal bertambah, maka akan di sebelah kredit. Modal. Sebentar kita cek modalnya, modal. Kita lihat perubahan modal. Modal Tuan Andrew ya. Modal Tuan Andrew. Sama angkanya 170, 150. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk menutup akun laba rugi, ikhtisar laba rugi. Nah, perlu diketahui pula bahwa jika ini jika kondisi perusahaan mengalami keuntungan atau laba, maka jurnal penutup untuk menutup akun ikhtisar laba rugi atau laba bersih ini seperti ini posisinya. Sebelah debit itu ikhtisar laba rugi, sebelah kreditnya adalah modal Tuan Andrew gitu. Akan tetapi jika kondisinya sebaliknya atau misalnya perusahaannya rugi, maka ini tinggal dibalik saja. Modalnya sebelah debit, modal Tuan Andrew sebelah debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Jadi begitu, tinggal dibalik saja. Oke, ini kolomnya kurang 1, barisnya kurang 1. Kita insert row. Nah, satu lagi yang kita perlu tutup adalah akun private. Anak-anak bilang private ya. Tapi kalau mau bilang private juga tidak masalah sebenarnya. Tidak urgent. Yang penting adalah pemahaman akuntansinya. Nah, kita menutup akun private. Private di dalam neraca saldo atau neraca lajur itu bersaldo debit. Maka ketika kita mau menutupnya, kita harus memindahkannya ke sebelah kredit. Nah, private Tuan Andrew. S yang keliru. Ini kelebihan, kurang lurus. Fokus angkanya adalah di private ya. Kita lihat private itu ada di perubahan modal. Oh iya, jadi saya tambahkan data untuk melihat data untuk menggunakan membuat jurnal penutup atau menyusun jurnal penutup. Data yang kita perlukan adalah selain laporan laba rugi yang ini,
kita juga ternyata memerlukan data dari laporan perubahan ekuitas untuk melihat pride. Dan ternyata di sini juga ada laba bersihnya ya. Seperti itu. Tadi pride-nya berapa? Perubahan modal 10.500.000 kita tulis di sini. Sebelah kredit 10.500.000. Nah, untuk angka di modal mengikuti angka yang ada di pride. Nah, seperti itu. Ini kita strip. Oke, seperti ini. Nah, ini hasilnya untuk jurnal penutup untuk menutup akun Pride. Logikanya, akun Pride itu adalah pengambilan modal, kebalikan dari setoran modal. Kalau setoran modal jelas akan menambah modal. Modal pasti akan dimasukkan ke sebelah kredit. Tetapi Pride ini adalah kebalikan dari setoran modal, jadi dia mengambil uang. Dianggapnya seperti ngambil modalnya sendiri. Jadi dia otomatis akan mengurangi modal. Modal berkurang, kita taruh di sebelah debit seperti ini. Selesai. Ini adalah jurnal penutup lengkap untuk bengkel mobil sempurna. Jumlahnya sudah otomatis karena rumusnya tadi sudah dibuatkan terlebih dahulu. Kalau kita zoom out seperti ini, nggak kelihatan barangkali ya. Nah, kecil sekali. Mungkin seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut dari materi bagaimana cara menyusun jurnal penutup, bisa ditanyakan langsung bertemu dengan saya sendiri pada kesempatan yang akan datang ya. Kalau kita ketemu di kelas atau di kantor, silahkan tanyakan saja, tidak usah sungkan-sungkan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.